Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal UPPPG, PGMI, UPPPG, PAI ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita bahas di e-book yang telah kami buatkan. Nah, nanti pembahasan ini juga ada di e-book, tetapi kami lebih banyak soal-soalnya itu di e-book ya. Kami sudah siapkan 300 lebih soal di e-book tersebut. Nah, oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 087 763 246 123 dengan harga 50.000 saja. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas pada UPPPG PAI pada kisi-kisi 39, 40, 41. Itu yang akan kita bahas sekarang. Baik, sebelum kita bahas materinya, Bapak Ibu. Pertama, kita akan bedah dulu kisi-kisinya pada kisi-kisi 39, indikator 29. Disajikan data dan informasi sejarah perkembangan Islam Nusantara. Mahasiswa mampu memberi argumentasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Nah, nanti Bapak Ibu, soalnya kira-kira yang akan muncul adalah nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait sejarah Islam Nusantara. Nah, dari informasi tersebut Bapak Ibu harus memberikan argumentasi. Pilihlah jawaban yang merupakan argumentasi terkait dengan perkembangan Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas materi pembahasannya. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima dan berkembang di Nusantara antara lain. Yang pertama adalah syarat-syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam bila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajaran Islam tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh status sosial, akan tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah upacara-upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi Nusantara dan dalam penyebarannya dilakukan dengan damai tanpa kekerasan. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu, kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Runtuhnya kerajaan Majapahit turut memperlancar penyebaran agama Islam di Nusantara. Semangat para penganut Islam untuk terus menyebarkan agama yang telah dianutnya, yang mana bagi penganut Islam menyebarkan agama adalah sebuah kewajiban. Nah, untuk kisi-kisi 39 tadi kita simpan dulu soalnya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pada kisi-kisi 40 indikator 30. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Islam di Nusantara. Baik, kita bahas dulu terkait dengan kisi-kisi ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah informasi yang terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Dan nanti dari soal tersebut Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi corak strategi dakwah yang digunakan pada masa itu. Baik, strategi dakwah yang digunakan Wali Songo adalah penerapan strategi yang dikembangkan para sufi Sunni dalam menanamkan ajaran Islam melalui keteladanan yang baik. Jejak yang ditinggalkan Wali Songo itu terlihat dalam kumpulan nasihat agama
yang termuat dalam tulisan-tulisan para murid dan ahli waris Wali Songo, baik berupa buku sejarah, nasab, silsilah, suluk, babat, manaqib, dan lain-lain yang menggambarkan hakikat aliran tasawuf dan dakwah yang mereka anut dan berkembang. Strategi dakwah yang dilakukan para wali berbeda-beda. Sebagai contoh adalah Sunan Kalijaga menggunakan strategi berdakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan itu untuk masuk Islam. Kejadian mengharukan ketika bangsawan itu rela melepaskan jabatan dan rela meninggalkan harta dan keluarga untuk bergabung dalam dakwah Sunan Kalijaga. Strategi yang digunakan mengacu pada 3 strategi dakwah, yaitu al-hikmah atau kebijaksanaan, al-mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan al-mujadalah atau berdiskusi secara sinergis dengan menghasilkan satu alternatif pemikiran tanpa menyudutkan salah satu kelompok. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Cara dakwah yang dibawakan dengan mau'izah hasanah atau teladan yang baik dan mujadalah, lembah lembut, mengambil hati masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha, tidak memusnahkan budaya dan adat masyarakat setempat, namun dengan sedikit demi sedikit menyisipkan ajaran-ajaran dan nilai Islam dalam kehidupan mereka. Cara-cara dakwah tersebut merupakan cara dakwah di Nusantara oleh A. Pedagang Cina, B. Pedagang dari India, C. Wali Songo, D. Pedagang Arab. Jawaban yang tepat adalah yang C. Wali Songo. Sudah sangat jelas ya. Karena tadi di pembahasan kita sudah bahas terkait dengan cara Wali Songo berdakwah, yaitu dengan menggunakan teladan yang baik, kemudian menyisipkan nilai-nilai Islam dalam budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Baik, berikutnya kita akan bahas pada kisi-kisi 41 indikator 31. Baik Bapak Ibu, tadi mohon maaf ada gangguan sedikit, ada telepon, tetapi kita lupa tadi sampai mana ya kita bahas. Oke deh, kita ulang dulu dari sini ya. Dari kisi-kisi 41 indikator 31 Bapak Ibu. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo, mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara. Baik, kita akan langsung saja ya, kita lihat dulu nih kisi-kisi soalnya. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait dengan gerakan dakwah oleh Wali Songo. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut, manakah Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara? Baik, kita akan bahas mengenai kisi-kisi 41 ini. Sunan Giri, kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya. Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana dan ke Malaka dan Pasai. Alhamdulillah. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Yang kedua, Sunan Ampel. Menganut fikih mazhab Hanafi, namun pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah molimu, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Ya ini seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika,
dan tidak berzina. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Derajat. Mengambil cara ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan Sunan Muria, terutama seni suluk. Maka ia menggugah, mengubah sejumlah suluk. Di antaranya adalah suluk petuah, berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Berikutnya Sunan Muria, berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya lewat seni adalah lagu Sinom dan Kinanti. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Strategi dakwah Sunan Kalijaga menggunakan strategi dakwah dengan mengajak pembesar Hindu di Semarang. Mulanya terjadi perdebatan seru, tetapi perdebatan itu kemudian berakhir dengan rasa tunduk sang bangsawan itu untuk masuk Islam. Kejadian mengharukan ketika bangsawan itu rela melepaskan jabatan dan rela meninggalkan harta keluarga untuk bergabung dalam dakwah Sunan Kalijaga. Berikutnya Sunan Kudus. Mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran, kemudian padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha, sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Strategi yang dilakukan Sunan Kudus tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa sehingga tampil bagai pengantin itu kemudian diikat di dalam masjid. Sehingga masyarakat yang ketika itu masih memeluk agama Hindu datang berduyun-duyun menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa dan aneh itu. Sudah mereka datang dan berkumpul di sekitar masjid, Sunan Kudus lalu menyampaikan dakwahnya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait soal yang pada kisi-kisi berapa tadi saya juga lupa lagi ya. Baik, strategi yang tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat lembu yang dihias sedemikian rupa sehingga tampak bagai pengantin itu kemudian diikat di halaman masjid. Sehingga masyarakat yang ketika itu masih memeluk agama Hindu datang berduyun-duyun menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa dan aneh itu. Sudah mereka datang dan berkumpul di sekitar masjid, Sunan Kudus lalu menyampaikan dakwahnya. Strategi dakwah tersebut dilakukan oleh titik-titik. Di sini sudah terlihat yaitu Sunan Kudus. Jawaban yang tepat adalah jawaban A, Sunan Kudus. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.